Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zubair, MPDI, Guru Agama Islam SMK 1 Penajam Pasir Utara. Dalam kesempatan ini, saya sebagai salah satu narasumber dalam acara atau kegiatan MPLS SMK 1 PPU akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental dan agama, khususnya untuk siswa-siswi baru ya, kelas 10 di SMK 1 PPU. Sebelum saya menyampaikan materi tentang pembinaan mental dan agama, perlu saya ingatkan kepada siswa-siswi sekalian untuk menyimak materi ini dengan baik, kemudian membuat resume ya, atau ringkasan dari materi saya yang nantinya akan dikumpulkan di akhir acara kepada wali kelasnya masing-masing. Karena itu akan menjadi bagian dari penilaian dan akan menentukan lulus tidaknya kalian dalam mengikuti MPLS di SMK 1 PPU. Baiklah, untuk materi pembinaan mental dan agama, saya sebagai guru agama Islam di SMK 1 PPU ingin menyampaikan pentingnya kita, khususnya umat Islam, untuk senantiasa memahami ajaran agama kita, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena agama merupakan jalan hidup kita, agama merupakan panduan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Apalagi agama Islam yang kita peluk, mungkin ada yang sejak lahir ya dalam kondisi beragama Islam karena keluarganya, bapak ibunya beragama Islam, sehingga agama ini betul-betul harus menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan kita. Apalagi prinsip dalam agama Islam adalah semua kehidupan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Pengertian ibadah dalam agama Islam adalah memiliki pengertian yang sangat luas. Ibadah dalam agama Islam bukan hanya terkait dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, dalam artian bukan hanya kegiatan atau aktivitas ibadah ritual hablum minallah ya secara vertikal, misalnya seperti sholat atau kita berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir. Tetapi lebih daripada itu, semua amal atau semua kegiatan kita, semua perbuatan kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu disukai
dicintai dan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Ada salah seorang ulama menyimpulkan tentang makna atau pengertian ibadah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Bahwa ibadah itu adalah segala perbuatan ataupun ucapan, baik yang lahir maupun yang batin, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bernilai ibadah. Sehingga aktivitas ataupun perbuatan kita selama di dunia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah apabila apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ketika kita misalnya mau tidur, kita membaca doa, kita misalnya berwudu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat kursi misalnya, membaca surat Al-Ikhlas dan lain sebagainya, itu merupakan amaliyah atau aktivitas yang disukai oleh Allah dan Rasulullah SAW, yang dapat bernilai ibadah sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan pahala-pahala yang kita terima itu dapat memberatkan timbangan amal soleh kita di akhirat nanti, sehingga menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan kehidupan yang baik, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu sebenarnya tujuan dari kehidupan kita di dunia dan sampai akhirat kelak. Kita tidak tahu ajal ataupun batas waktu kehidupan kita di dunia ini. Yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita, kita mengisi waktu kehidupan kita dengan hal-hal yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka termasuk aktivitas kita, misalnya kalian sebagai siswa-siswi, sebagai pelajar di SMK 1 PPU memiliki kewajiban untuk misalnya belajar, menuntut ilmu, mempelajari hal-hal yang baik, mempraktekkan hal-hal yang baik yang kita pelajari dari guru-guru ataupun dari bahan-bahan pelajaran yang diberikan kepada kita. Itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka diperlukan kekhusyuan, diperlukan keseriusan, ya, walaupun misalnya dalam situasi dan kondisi yang mungkin saat ini belum normal, ya, atau new normal, dalam kondisi pandemi di mana ada wabah, sehingga situasi maupun usaha dalam kita mempelajari ilmu pengetahuan ini dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara online misalnya, dengan cara-cara yang tidak langsung tatap muka. Nah, ini diperlukan kesungguhan, diperlukan keseriusan dari kalian semua, khususnya dengan metode-metode yang berbeda yang selama ini kita lakukan. Misalnya kalian sejak PK atau SD, SMP belajar secara tatap muka. Dalam kondisi pandemi saat ini kita belajar dalam situasi daring atau online.
Nah, ini diperlukan juga sikap mental yang berbeda dari apabila kita belajar secara offline atau secara tatap muka langsung. Nah, kaitannya dengan itu, maka pendidikan agama Islam yang kita pelajari, yang sebenarnya merupakan keterlanjutan atau keberlanjutan dari apa yang kita pelajari sejak kecil, sejak SD, sejak SMP, kemudian di masa SMK ini kita tingkatkan, kemudian termasuk amaliyahnya juga kita tingkatkan, baik secara spiritual maupun secara intelektual. Semakin kita dituntut untuk banyak belajar, banyak membaca, ya, dengan sarana-sarana yang ada. Ya, sekarang mungkin lebih banyak semuanya serba online, maka diharapkan untuk lebih memahami ajaran agama kita banyak mempelajari materi-materi dari buku-buku secara online atau dari materi-materi melalui video-video, misalnya melalui ceramah-ceramah ataupun melalui media-media yang ada di dunia maya, atau mungkin sekarang banyak menggunakan Google dan lain sebagainya. Itu semua adalah tujuannya untuk meningkatkan dan memantapkan pemahaman tentang agama kita, sekaligus juga memaksimalkan pengamalan ajaran agama kita. Sekarang mungkin lebih banyak kita melakukan misalnya ibadah berjamaah dengan keluarga, membaca Al-Quran, berzikir, menyebut nama Allah dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah untuk memperkuat mental kita, memperkuat spiritual kita, memperkuat pemahaman kita, memperkuat rohani kita, agar kita tetap dalam kondisi yang tidak terombang-ambing atau tidak tersesatkan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah yang sudah kita sama-sama hafal, ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau ridhoi atau engkau berikan kepada orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Dengan kita banyak belajar, dengan kita banyak membaca, banyak mendengarkan ceramah-ceramah ataupun tausiah-tausiah, kita banyak bertanya, berkonsultasi, ya, dengan guru-guru kita, dengan orang-orang yang berilmu, kita akan semakin tahu mana atau seperti apa jalan yang lurus itu, jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, dan mana jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah, dan juga mana jalan orang-orang yang tersesat. Oleh karena itu, khususnya buat kalian semua pelajar SMK, apalagi yang baru memasuki SMK 1, di samping kalian mempelajari ilmu-ilmu yang sesuai dengan jurusan yang kalian masuki, yang kalian ikuti, kalian tetap berusaha menyeimbangkan, karena memang keseimbangan hidup ini yang harus kita lakukan. Kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat yang harus kita tekankan sebagai seorang muslim, sehingga pemahaman agama itu penting sekali untuk kita tetap tingkatkan, mantapkan dengan jalan terus belajar, mempelajari, banyak bertanya, banyak mencari, dan banyak mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari ajaran-ajaran agama kita, bersama
orang-orang yang ada di sekitar kita, bersama keluarga kita, bersama teman-teman, bersama guru-guru, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah dalam kondisi yang mungkin lebih baik, dalam kondisi yang normal, ketika kita misalnya bisa belajar secara tatap muka, di SMK 1 disediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan dan memantapkan pemahaman agama kita. Ada musola untuk kita dapat, atau masjid untuk kita dapat melaksanakan agama atau ibadah kita dengan baik. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat sunnah, membaca Al-Quran. Ada perpustakaan ya yang berisi buku-buku maupun narasumber ya, sumber-sumber pelajaran yang kita bisa baca, yang kita bisa menambah pengetahuan daripadanya. Namun juga dalam kondisi misalnya belum normal, kita senantiasa berusaha agar tetap memiliki semangat, tetap memiliki usaha untuk meningkatkan pemahaman agama kita dan sekaligus meningkatkan pengamalan dari ajaran agama kita, sehingga mental spiritual kita tetap terjaga dengan baik secara seimbang. Di samping itu juga ajaran agama Islam khususnya menekankan kepada pemeluk-pemeluknya untuk senantiasa berhati-hati terhadap hal-hal yang dilarang ya, karena itu semua nanti terkait juga dengan keseimbangan kehidupan kita. Misalnya agama Islam melarang kita untuk berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang dilarang, misalnya minum minuman keras ya, ataupun sekarang ini narkoba ya. Itu terkait juga dengan kesehatan mental dan spiritual kita, kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga agama kita melarang hal-hal tersebut. Nah, ini juga perlu kita perhatikan agar kita tidak tergoda untuk melakukan hal-hal tersebut ya. Misalnya kalau dalam ajaran para ulama kita di Indonesia itu ada dari Sunan Ampel misalnya, salah satu sunan yang 9 yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, menyampaikan tentang ajaran Molimo ya. Molimo itu artinya tidak melakukan hal yang 5 ya. 5M yang harus kita hindari ya. Tadi misalnya sudah saya sebutkan, minuman keras, ataupun kalau sekarang narkoba, main judi, itu juga hal yang dilarang. Kemudian madon misalnya, berbuat zina dan lain sebagainya ya. Kemudian mencuri ya, pemaling yang dilarang dalam ajaran agama kita ya. Kemudian satu lagi adalah mencuri ya, mencuri sudah. Kemudian main judi, minum minuman keras ya, termasuk membunuh, itu juga hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama kita. Jadi hal-hal yang dihalalkan harus kita laksanakan dengan baik, hal-hal yang diperintahkan dilaksanakan dengan baik, hal-hal yang dilarang harus kita jauhi. Nah, nanti juga terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ya. Sudah banyak kasus atau ada beberapa siswa kita yang misalnya terjerumus ya dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang, akhirnya harus dikeluarkan dari sekolah ataupun tidak naik kelas ya. Karena minum minuman keras, karena berzina dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Makanya saya sampaikan sejak awal, khususnya buat siswa-siswi yang baru, agar senantiasa menjaga diri
dari hal-hal yang dilarang oleh agama, kemudian juga senantiasa meningkatkan amal-amal soleh kita, amal-amal baik kita, agar keseimbangan mental spiritual kita, keseimbangan kehidupan kita senantiasa dapat kita jaga sampai akhir hayat hidup kita. Apalagi kalian masih dalam suasana atau usaha menuntut ilmu, ya, belajar, kemudian nanti misalnya selesai pendidikan kalian harus bekerja, ya, maka diperlukan kemampuan untuk senantiasa menjaga keseimbangan hidup dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama kita. Itu barangkali beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua, khususnya oleh kalian siswa-siswi baru SMK 1 PPU dalam kegiatan MPLS ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat difahami dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.